Udah ini? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Darwin Moa. Mantap. Iya. Kan nama asli lo Moa, kenapa dipanggil Darwin? Terbalik. Oh, terbalik ya. Ya Moa itu kan kalau gue setahu gue lindung dah. Iya, belut laut. Ah. Jadi Moa itu belut laut bertelinga. Anjay, bertelinga. Bertelinga lagi. Tinggalnya tuh di gua-gua laut. Iya, itu kenapa lo dipanggil Moa? Dulu gua waktu SMA tuh suka mangap, Cing. Ah. Gue duduk belakang gitu kan ngantuk gitu dengerin guru gitu kan mangap gitu. Panggilnya Moa jadi. Jadi anak-anak ngeliat mangap mulu tuh, Moa gitu. Oh. Makanya dipanggil Moa Sampai sekarang. sampai sekarang. Sepanjang perjalanan hidup lo selepas SMA dipanggilnya Moa. Iya, dipanggil Moa terus sama temen-temen. Jadi ada teman sekolah main ke rumah gitu kan, gue dipanggil Moa, jadi lingkungan pada manggil Moa mulu gitu. Awalnya sih kalau di lingkungan tetangga itu Awin. Anjay. Awin. Imut banget. Iya, imut banget ya. Imut banget Awin. Awin Oa. Awin Oa. Awal-awalnya Awin. Awin awal-awalnya. Ya udah lama-lama temen gue datang manggil Moa, ya udah jadi Moa jadi. Iya. Lu beneran tinggal di Cawang? Cawang dulu. Sekarang Cawang. udah Bekasi. Kalau Bekasi. Cawangnya di mana sih? Cawang mana sih? Cawang kamu. Si goblok. Di Cawang kamu ini langsung. Si bego. Cawang Uki. Cawang Uki. Iya, Oh, Cawang Kompor. tapi seberangnya dari Panjaitan, Jalan Perindustrian. Di seberangnya tuh ada kampung tempat Inti Ebel Rup, dulu. Inti Rup. Tempat Bukan. Inti Rup enggak, ke sebelah sana. Tempat Ebel dulu, kos-kosan Ebel. Uki di mana sih Cawang? Cawang Uki kan. Oh, kan Uki. Di seberangnya itu kan ada Jalan Perindustrian tuh. Ah. Ya di situ. Oh. Ya, deket tol, samping tol. Gereja itu. Apa namanya BPKBN apa? BKKBN. BKKBN. Oh, Iya. Asabri. Asabri. Iya. Belakangnya dia. Belakangnya Asabri. Oh, ada kampung di situ. Banyak kampung situ, Cing. Batak semua, Cing. Bronx di situ mah. Bong, Cing. Cimeng juga banyak itu. Apa? Iya, di situ iya. Iya, anjing banyak. Lo sampai kapan tinggal di situ? Gua 3 tahun apa 4 tahun gitu di situ. 3 tahun kali. Sebelumnya? Terus kemana Sebelumnya aja? gue pindah-pindah. Gue kan lahir besar di Rawamangun, Romangunnya di? Kayu Jati 5. Oh, Kapis. Bong juga tuh, Cing. Bronx juga, iya. Iya, Dekat iya. Palat sononya kan? Sampai SMA gue di situ, Cing. SMA mana? SMA gue 21. Oh, ke Pulau Mas. Pulau Mas 21 gue. Iya, SMP 21 ya. Ada warteg yang enak itu. Wih, mantep, Cing. Iya Mantep kan? situ ya. Di tempat gue ngebolos, Cing. Iya. Oh, SMP-nya di? SMP 92. 92 Layur. Layur, pembangunan sih jatuhnya. Iya. Perhubungan. 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 Ya, kuburan ya. Kuburan, bener. Wah, tempatnya brong-brong semua itu. Bang semua, Cing. Luar biasa gue mah. Lo di kayu putih ya di situ ya jadinya. Itu kayu putih. SMA 21 kelar terus Kelar gua Singapura. gua hampir sih. Iya, selangkah lagi Singapura. Batam. Di Riau gua. Oh, Kuliah gua di Riau. lo kuliah. Kuliah Universitas Riau namanya. Unri. Heeh. Ngambil Jurusan fisika. Bang. fisika lagi. Fisika gua. Jadi gua waktu UMPTN tuh ngambil teknik fisika ITB. Pilihannya kan IPA tuh, 2 pilihannya. Teknik fisika ITB sama fisika Unri. Gue bilang fisika Unri ini persaingannya 1:2.
Dikit dong. 1:2 dikit. Iya. Iya. Yang ini nih 1:52. Iya. Makanya dapetnya cuma itu yang undur. Ya udahlah, gua ambil aja nggak apa-apa. Sekalian jalan-jalan. Lo jalan sono. Iya jalan. Sampai sono Cing. udah DO ya. Iya. Tapi lo kelarin. Kelar sih. Berarti lo sarjana fisika. Iya, SSI gelar gue. Sarjana sains. Sarjana susah hidup. Anjing. Sarjana tapi susah hidup. Emang sebenarnya kalau fisika itu kerjanya di mana sih? Harusnya zaman dulu ya kerjanya tuh dosen atau peneliti atau penemu gitu kan. Penemu ya. Iya, bisa jadi penemu. Ini nyari-nyari. Jadi yang kerjanya tuh analis pabrik gitu loh. Iya. Analis pabrik. Cuman zaman dulu kan susah tuh. Iya. Pabrik belum terlalu banyak. Ya, udah. Gue jadi penemu alamat. Ojol. Anjing. Penemu alamat. Si bego jadi penemu alamat. Iya. Kalau lu nggak pernah kerja sesuai lulus iniannya? Ada sih, pernah gue 2 tahun tuh di Chevron. Chevron Di Riau. di Riau situ. Itu penjaga ini, bukan penjaga sih, administrasi gudang. Dari fisika ke administrasi gudang. Iya, cuman gudangnya gudang dinamit, Cing. Gudang dinamit. Gudang dinamit Buat meledakkan kan? Iya, buat meledakkan. Dia bukan produksi dinamit Chevron, minyak kan? Minyak. Iya. Cuman dia untuk meledakkan ini ada gudang dinamit gitu. Gue jaga gudang dinamit 2 tahun, Cing. Ada yang meledak gak? Ada, makanya muka gue kayak begini. Tadinya kagak begini. Tapi sebenarnya kan bukan jadi penjaga gudang dong si fisika itu. Iya, maksudnya. Kalau nggak jadi dosen dia kerjanya itu di tempat mana? Analis pabrik jatuhnya. Pabriknya pabrik apa misalnya? Kayak pabrik plastik gitu, pengolahan plastik atau pabrik-pabrik yang menggunakan inilah termo fisika gitu. Nah lo apa iniannya ada penjurusan Oh lagi murni, kalau dulu kan belum ada. Kalau di ITB udah ada teknik fisika. Iya, teknik fisika. Di Unrinya tuh cuma fisika murni Fisika doang. murni. Doang. Jadi kayaknya memang lebih ke Dosen, bener. Nah lo ada memang niat jadi dosen nggak? Kagak ada. Gue ngajar susah, nggak bisa. Gue itu emosian kalau ngeliat anak bandel, pengen gue gamparin. Jadi gue gak bisa jadi dosen, Cing. Lo maksud begitu lo pilih fisika nih, bayangan lo ntar gue kalau lulus mau jadi apa gitu. Emang kan dosen udah bilang lo nggak. Gue nggak kepikiran situ, Cing. Gue tuh stres aja tuh milih fisika tuh, stres aja supaya bisa keluar dari rumah aja gitu. Soalnya gue tuh stres nggak lulus AIP. Dulu gue itu tes AIP. Perikanan, AIP itu apa? Akademi Ilmu Pelayaran. Kalau sekarang udah sarjana tuh, STIP. STIP, iya. Sekarang STIP. Iya. Gue udah sampai pantohir, penentuan terakhir. Iya. Pas gue lihat kagak lulus, stres banget gue. Udahlah gue. Berarti emang cita-cita lo mau berlayar? Ya ini keliling dunia sebenarnya, cita-cita gue. Mau jadi pilot, gagal di AKB kan. Iya. Beneran sih. Gagal ya AKB kan, pelayaran lah bisa keliling dunia juga kan. Gagal juga, aduh stres gua. Ya udahlah, ikut UMPTN mana yang mungkin dapat gitu, gua bisa keluar dari rumah gitu. Soalnya gua kan waktu namanya Jakarta dulu, Cing kan. Iya. SD sampai SMA tuh gua dekem di rumah, paling lingkungan situ. Gua ngeliat lingkungan ini udah nggak sehat. Di Kayu Putih. Kayu Jati. Kayu Jati itu yang pinggir kali. Bukan, pos polisi pemuda tau nggak? Pos polisi pemuda samping Balai Rakyat. Belakangnya Balai Rakyat tuh Kayu Jati 5 tuh. Belakangnya Balai Rakyat. Kan ujung-ujungnya ke kali itu sih. Oh benar, ujungnya kali emang. Perbatasan sebelum sampai jalan raya. Betul. Itu juga kacau juga itu. Buang banget itu. Apa aja ada di situ. Sampai belakang Peldrum juga brong banget itu. Itu kan. Semua tuh. Semua itu semua, kan. Bener. Itu istilah kata polisi tuh namanya
X-File. Oh. X-File. Iya, itu ditandain sama polisi kalau dulu ya. Iya, Gue iya. taunya tuh itu ditandain terus daerah Priuk tuh, Iya. tempatnya Marcel tuh Iya. ditandain juga tuh. Iya. Menteng. Iya, iya. Tuh sama apa ya, stasiun Manggarai tuh ditandain tuh, termasuk itu Kayu Jati 5. Iya. Masalahnya Kayu Jati 5 doang, Kayu Jati 1 2 3 enggak. Emang pada bandel kalau di situ, kayak Jati 5. Iya, Kayu Jati 5 nih wrong. Apa namanya? Rakyat jelata lah gitu. Nah, Kayu Jati 1 sampai 4 tuh orang kaya, Cing. Makanya kalau ada kehilangan Kayu Jati 1 sampai 4 itu udah pasti Kayu Jati 5. Nah, lo waktu di situ lo bandel juga? Ikutan bandel apa lo di rumah aja? Gue ikutan bandel sih. Ikutan bandel ya kayak boti-boti. Boti ya? Terus apa cimeng gitu. Hmm. Iya, ya sekeluarga lah. Dah, sekeluarga. Iya, gue kan ada cowok 4, cewek 2, kayak cewek enggak sih. Adek gua tuh juga abang gua gitu lah. Boti-boti apa zaman itu rohipnol gitu-gitu. Enggak, ini Nipam, pil anjing, BK, pil anjing. Oh, BK zaman BK ya. Lu beda sama gue dikit ya tahunnya, jadi agak sama ya. Iya, agak sama. Iya, BK. Gue sering banget bawa adik gue gendong-gendong udah kobam. Gendong pulang bawa ke rumah gitu. Kalau gue kagak, kalau gue bisa ngantisipasi. Kata yang lihat lu juga nih anak Ya, mabuk. udah. Iya. Kayaknya gue kagak pernah ada cerita temen gue ini. Lupa lu. Nah mungkin. Iya. Perasaan udah gitu kan ganteng aja kita. Iya. Baju mau dimasukin, iya. Tapi emang bro itu sampai jalan Hajitan tuh. Sampai Hajitan. Sampai Hajitan kan jalannya. Nah, Kampung Ambon tuh, X juga Ambon. tuh, X juga sampai Mardongan sekarang kan. situ. Iya, Mardongan, bener. Itu teman-teman kita tuh main di situ. Buset, Iya. pantesan aja gedenya begini. Iya, kalau lagi iya anjing. Iya, benar. Nah, itu gitu doang tuh nyilang tuh yang kisminnya. Iya. Yang kisminnya tuh nyilang, yang sisanya tuh kokai semua. Iya. Kalau seberang jalan lo tuh yang kali jalan terus sono tuh kayak udah kaya-kaya. Kaya. Nah, itu makanya. Nyilang, nggak tahu kenapa itu nyilang sampai ke Hajitan tuh. Iya, nyusurin pinggir kali itu udah brong semua itu. Brong semua itu. Kalau yang di belakangnya Kayu Jati 5 tuh namanya ini apa? Kali lah. Namanya Jalan Kali. Iya, itu nyambung gak sih sampai ke yang belakangnya Ibnu Khaldun? Iya, nyambung. Yang sampahan gede dulu. Bener, dulu sampah di situ. Wah, pantesan air. Jadi sebelum gua Kayu Jati 5 di sampahan itu, Cing. Mainnya, tinggalnya. Kecilnya. Gua situ main lompat-lompatan, Di Cing, di sampahan. sampahan tuh, Cing. Gua masih inget banget itu. Pokoknya udah kayak di bulan dah itu. Iya, lompat-lompat. Gede banget itu sampahan. Gede banget. Ada di tengah-tengah perkampungan gitu maksudnya. Iya, ini sampahan di perkampungan. Sampai dikelilingin kampung. Betul. Masih ada gak sih sekarang tuh? Udah nggak ada lah, Cing. Itu tuh punya sebenarnya tanahnya tanah FKIP. FPOK. FPOK ya? Iya, Olahraga FPOK, ya? olahraga. Jadi itu semua udah dibabat ya, kampung situ udah pada pindah. Nah, makanya gue pindah ke Kayu Jati 5. Di Kayu Jati 5 belakangnya kena lagi. Pindah lagi udah. Ke Bekasi? Gue pindah ke Belum Bekasi? Pindah ke Condet. Condet mana? Condet di ini apa? Batu Ampar? Bukan, Bidaya? ke sebelah sonoan yang Rindam Jaya. Jalan Pemuda tuh masuk situ. Condet, terus gue pindah lagi ke situ. Ini udah orang tua udah pindah ke Tambun nih. Nah, gue pindah ke situ. Nah, lo apa siapa tuh hidup? Sendiri, pindah-pindah sendiri. Pindah dia. Dari Condet pindah ke Kebayoran Lama pernah juga. Wah, udah banyak pindah-pindah gua. Jaksel, Jakut udah pernah, Jakpus udah pernah. Pindah-pindah gitu aja, ngekos gitu sendiri. Kalau orang tuanya di Tambun gitu. Nah, selama itu lo pindah-pindah ngapain tuh kerjaan lo? Nah, itu ngojol sambil open mic. Iya, sambil itu nyoba-nyoba gitu. Nah, pertama kali open mic di mana? Di Jaksel, Tebet. Di Gue inget Tebet. banget MC-nya Popon. Oke. Popon Kerok. Sama Sukron Jamal dulu waktu itu. Iya, maksudnya lo tahu ada stand up di Di tongkrongan Cawang gue
Cing kan gue lagi duduk-duduk kan. Ngojol gitu kan. Sebelumnya gue udah pernah di Pekanbaru nyoba open mic. Udah pernah juga? Iya, tapi gue cuman lagi nongkrong itu gue liat ada nih, apaan sih nih gitu kan. Gue disuruh naik gitu kan, lo mau naik gak? Mau naik gak? Naik apaan lu? Ya udah lucu-lucu kayak tadi gitu. Nah, gue coba gitu. Gak lucu, gak enak ini gue bilang. Seminggunya lagi, coba lagi. Ada 5-6 kali, dia kan seminggu sekali tuh. 5-6 kali gue coba. Kayaknya nggak di sini deh bakat gua. Itu masih kerja tuh Cing di Pekanbaru. Karena memang kan masih ada penghasilan kan, nggak ada pikiran ke ini gitu, ke karir atau apa gitu kan. Udah lah gue pindah ke Jakarta. Gue ngojol kan. Di situ tuh di Cawang itu gue lagi nongkrong sama anak-anak kan gue kan di tongkrongan ojol juga di tongkrongan mana juga ngebanyol mulu kan. Iya. Memang lucu lah di tongkrongan gitu ya. Iya, kan ada itu tongkrongan ojek tuh ada ininya, ada TV-nya. Iya. Terus? Lu bisa nggak mau tuh kayak gitu katanya. Waktu itu gue nonton Cemen. Final Suca 1. Iya. Ini kok nggak lucu kok bisa pada ketawa ya gue bilang. Cemen nggak? Gue bilang nggak lucu Cemen. Iya. Lu bisa gak? Nggak tahu dah. Di sini ada nggak ya? Latihannya gitu kan, tempat mainnya gitu kan. Cari tuh sama temen gua, ada nih tempat deket nih, kesono kita yuk. Ayo, gua bilang kan. Malamnya dateng tuh sama temen gua tuh. Gua tes lagi kan. Wah ini yang kayak di Pekanbaru kemarin nih gua bilang kan. Gua coba, wah lucu juga sih. Kagak lucu kan. Pas minggu depannya gua nih penasaran nih, masa nggak lucu-lucu sih? Ayo kita kesono lagi. Nggak mau gua. Lu kagak lucu katanya, kata temen gua. Malu dia, nggak mau. Udah gua sendirian. Sampai sekarang nggak pernah mau nonton stand up lagi deh. Temen gua cuma nonton di TV doang. Iya. Emang kalau kita lucu di tongkrongan emang nonton stand up apaan sih ini orang? Iya, bener Cing. Belum ngerasain apaan sih ini orang? Nah bener Cing, gua minum Cing. Iya. Tapi apa yang kita rasakan lucu di tongkrongan itu belum tentu bisa dipindahin ke panggung. Betul Cing. Nah lo ngerasain itu pas kapan? Bahwa lucu di panggung itu ya beda banget sama lucu di tongkrongan gitu. Merasakan lucunya? Iya. Atau merasakan bedanya? Lo pertama kali tahu Pecah. wah ini enggak. Pertama kali tahu wah ini beda nih. Kalau kita cuma lucu-lucu di tongkrongan doang sama lucu di panggung nih beda. Lo ngerasain perbedaan itu pas kapan? Pas ya paling 5-6 kali di Jaksel itu. Setelah ada. nongkrong ngobrol-ngobrol gitu kan sama senior-senior kan. Begini stand up, ternyata beda gitu. Memang harus ada formulanya ya? Iya, gue pikir udah kayak Sri Mulat tapi sendirian. Iya. Gue mikirnya gitu Cing, cuman ternyata bukan. Iya, kita juga bisa ketawa sama Sri Mulat juga karena kita nonton terus kan. Betul. Jadi udah tahu image-nya nih memang nih orang lucu gitu. Nah, begitu belajar formula-formula stand up, berhasil nggak menurut lo? Lo bisa bikin orang ketawa di panggung? Gue lama Cing, 3 tahun gue Cing. 3 tahun keliling. Gue saking penasarannya kenapa nggak pecah-pecah gitu. Gue 7 kali dalam seminggu Cing, keliling open mic. Se-Jakarta, se-Jabodetabek. Tahun berapa itu tuh? 2017. Gue mulai Desember. Keliling, kagak lucu kesini, kagak lucu. Akhirnya tiap daerah yang gue open mic-in tuh punya mentor gue nih. Maksudnya teman kombut lah. Iya. Gitu. Jadi belajarnya otodidak sih. Kalau sekarang enak, ada YouTube-nya Ridwan Remin. Iya. Ada YouTube-nya Raditya Dika gitu kan. Kalau dulu mah nggak ada, kita mau nanya ke abang-abangan aja ya. Jatuhnya kita kan udah tua nih. Iya. Abang-abangan kita anak muda. Dibilang, udah lu keliling-keliling aja dulu kata. Keliling-keliling dulu, cobain panggung-panggung, nanti lu dapat sendiri lucunya. Sampai kapan ini? Digituin Cing. Nah ya udahlah. Akhirnya ya udah belajar sendiri. Tapi kalau sekarang lo udah tahu formulanya, untuk bikin sebuah jokes gitu. Udah tahu. Ya udah istilahnya udah apa ya? Ya udah bisa lah gitu, udah bisa.
Kemarin pas Suci lo sampai mana? Show. Free show ya? Iya. Belum sampai final. Finalnya ya? Iya, iya. Lo ikut di Apanya? ininya, apa namanya, audisinya? Nggak ikut audisi, gue kan LKS? LKS, Iya, iya. iya. Juara 3 LKS bebas audisi. Langsung masuk free show. Masuk free show yang 23 orang ya? 24. 24 orang, makanya keluarnya 13 orang. 13. Iya, iya. Nah sepanjang lo ke stand up ini, lo ikut lomba-lomba berarti? Pejuang lomba gue. Iya. Jadi gue ini pejuang lomba 2. Dulu ada pejuang lomba 1 tuh Marcel, Kiki, Ebel. Terus adalah banyak lah. Nah gue pejuang lomba 2 nih. Generasi kedua. Generasi kedua. Oke, iya, lu kemana-mana. 300.000 kita ambil juga gitu kan, 400.000, 1 juta, 2 juta kita kejar terus gitu. Sampai berapa lama tuh? Apa ini sampai berapa lama? Ngikut lomba gitu? Sampai sekarang sih. Cari duit sih. Cuman sekarang tuh udah ada levelnya, gue naikin level gitu. Kalau misalnya hadiahnya di bawah sekian, gue nggak ikutin. Kalau dia benar-benar kita nggak usah ngambil rezeki orang yang di situ. Itu maksud gue. Iya, iya. Udah ada lagi orangnya. Udah ada orangnya, gitu betul Cing. Kalau lo ikut di situ juga ya kapan berkembangnya itu orang. Betul Cing. Iya, betul. Nah sekarang lo di Lelah Miskin? Enggak. Oh enggak? Enggak. Oh enggak masuk di Lelah Miskin, nggak masuk? Gue ada satu. Ada. Gue sebutin nggak ya? Nggak usah. Sebutin lah, siapa tak? Sebutin. Iya gue itu di Kiki gue. Di Kiki Saputri. Timnya Kiki. Itu apa? Komkon gitu. Oh, oke. Sama Yuda berarti? Iya, Yuda nggak tahu dia masih apa enggak ya. Cuman di grup udah nggak ada sih. Udah nggak ada. Emang khusus kali dia ya? Iya kali ya. Khusus. Tapi kalau yang Kiki itu berbentuknya manajemen kayak Lelah Miskin atau? Enggak, dia nggak manajemen. Apa cuman tim buat support? Cuman tim doang. Buat support Kiki? Iya, buat support Kiki. Materi kayak apa segala macam lah segala macam pokoknya, betul. Dapat job nih, gua ada manggung di sini, tolong di. Iya, gitu kayak gitu. Iya. Ngojolnya masih? Sekali-sekali aja kalau misalnya diarahin aja, Cing. Kalau misalnya ada job nih di Ciledug, ya gua arahin aja. Dari jam. Emang bisa? Lah bisa. Diarahin gimana maksudnya? Diarahin, dia ada aplikasinya tuh bisa ngarahin gitu. Lo mau kemana gitu kan, mau ke Ciledug. Nanti ada orderan yang ke Ciledug, masuk ke kita gitu. Itu resmi? Resmi dong. Aplikasi ojol resmi. Cuman sekali-sekali doang gitu. Kalau nggak ada job ya udah gua hidupin. Gitu. Jadi sehari-hari ya nggak ini? Nggak ngojol? Nggak ngojol. Ya kalau ada yang sejalan lah lo baru. Iya, kalau ada sejalan baru gua hidup ya. Hitung-hitung diongkosin penumpang gitu. Iya. Gue kan beberapa kali lihat lo ya. Lo katanya susah mati ya? Susah mati? Iya, gue udah 6 kali sampai mati. Gak mati-mati. Iya Cing, waktu SD tuh Cing ya. Kan gue, Cing Abdal mungkin tahu ya. Rumah gue Kayu Jati 5, SD-nya tuh dulu di ini, Pulau Asem. Iya. Nah itu kan jalan raya tuh, jalan pemuda segala macem tuh. Gue jalan kaki tuh Cing, tiap hari Cing. Pernah ada 1 mobil sedan. Pulau Asem itu berarti seberang Peldrum? Iya, seberangnya ke sono. Iya. Nyebrangin jalan terus baru sini. Betul. Ya. Pernah tuh gue lagi jalan kaki tuh ada mobil oleng-oleng gitu. Diteriakin, "Woi awas lu, minggir," gitu kan. Gue ngeliat ke belakang, budak. Itu sedan udah nabrak pohon, Cing. Nabrak pohon. Pada takut tuh ngeliatin gua. Wah, mati tuh anak gitu kan. Kena lu? Kagak kena, Cing. Kagak kena. Mobilnya yang nabrak pohon, Cing. Nggak, lu ngindar lu? Ya, mungkin ngindarin gua atau apa gitu ya. Gua cuma begini doang. Mobilnya nabrak pohon, dilihat supirnya mati, Cing. Malah supirnya. Supirnya mana bukan gua, Cing. Itu deket banget sama lo? Iya, deket banget, Cing. Deket banget pokoknya nih. Ini gua, ini mobil gitu, ini pohon. Deket banget, Cing.
Gua nggak menghindar, nggak lompat, nggak apa. Beneran, nggak ngindar. Itu kayak yang di video-video ada kan tuh, yang kita lihat ngeng. Iya. Nabrak itu lu sampingnya persis. Pas dilihat mati, kebunuhin, gue takut sangka gue pembunuh gitu, gue langsung kabur. Takut gue diinterogasi apa segala macam gitu. Itu SD kelas 6 lah tuh, hampir kelas 6. Sekali. Pertama itu pengalaman hampir mati pertama. Hampir mati pertama tuh. Yeah. Ini yang gue inget-inget aja nih, Cing. Makanya gue bilang 6 kali hampir Tapi mati. ada nggak yang sampai mati beneran? Maksudnya? Yang lo yang mati nggak ada ya? Nggak ada di sini. Gua apaan? Gua apaan ya deh? Iya ini. Iya. Oke, itu SD tuh udah mau mati. Udah mati. SMP, wah ini sebenarnya gimana ya? Jadi gue di belakang ini kan gue kayak anak-anak bandel, barbar bandel gitu kan. Nyimeng di belakang gitu. Jadi ada anak Mayo apa? Sosokan bawa pistol, Cing. Buset, SMP. Dia kadang bawa granat. Beneran, Cing. Gue kirain bohongan gitu, granat mainan. Beneran, kadang dia taruh di laci gitu. Cuman bawa nyombong-nyombong doang. Iya, anak SMP. Iya. Bom lo, kata gitu. Nah, pada saat itu dia bawa pistol. Beneran. Kita lagi ngumpul nih, Cing. Satu. Cuman bagi banyak. Iya. Tapi namanya anak SMP gaya-gayaan sih. Ketawa-ketawa gitu, gaya-gayaan kan. Dia keluarin pistol, becengnya. Dedak! Meledak. Gua lagi pelukan di sini, Cing. Dah! Lu darah kemana-mana, Cing. Hah? Kena? Palanya, Cing. Mati di tempat tuh anak. Ini itu ada beritanya nggak? Ada. Iya, udah aman berarti. Iya. Maksudnya aman diceritain. Pada zaman itu nggak tahu ada apa enggak, soalnya gua kan masih SMP nggak tahu. Iya. Oke. Gua langsung cabut. Kabur 2 minggu, 3 minggu kagak sekolah. Trauma, Cing. Buset, dia di samping lo. Samping gua, orang gua pelukan nih kepala, nih gua. Dia lagi ngeluarin nggak sengaja apa? Muter-muter gini kayak Oh, koboi. gini. Ini kan ngumpul kita nih, dia di situ ke koboi. Ledak. Ternyata ada pelurunya. Serem dah, Cing. Buset dah. Itu kan gua mencong dikit. Iya, gue yang mati. Mencong dikit gue yang mati. Iya ya. Gila kan? Iya. Waduh tuh. Yang setahu gue sih bokapnya udah turun pangkat atau dipecat gitu kan. Gara-gara itu. Iya. Gitu. Gua mau pindah tapi Stres dong tuh lo. Stres Sama si yang pada nge-match bareng. Stres banget, gue pindah sekolah tuh. Jadi pindah sekolah sampai ya? Pindah sekolah gua. Ngapain gua di situ lagi? Iyalah, stres banget itu. Stres. Deh. Mencong dikit lo yang temen lo yang di sini. Iya. Yang diwawancara. Gitu. Allah Akbar. Lagi ceritain. Temen gue yang di sini yang ceritain ya. Buset dah. Ya gue kagak ngeh lagi. Iya. Itu yang kedua tuh. Itu yang kedua. SMA ada juga? Ada SMA gue dulu suka ini jalan-jalan ke Jawa gitu. Cuman sama teman-teman sobat miskin juga gitu. Jadi kita bawa gitar. Dulu tuh kereta enak banget, Cing. Bisa kereta gratis api. ya? Bisa gratis. Iya. Kita pernah jadi pengamen. Iya. Nggak ditagih tuh sama Iya. kondektur. Ngamen gitu kan, Iya. dari stasiun ke stasiun gitu. Nah gitu kita kan jalan. Sampai ke Wates, tempat. Jauh banget dari Dari terminal ke terminal. Jatinegara, bener. Stasiun ke stasiun sampai Wates. Sampai Oke, iya. Jauh. Iya. Sampai ke Wates, ke kampungnya temen gua. Di Wates. Dia ada berlima lah itu, berlima. Kita nggak pakai modal tuh, cuma ngamen-ngamen doang. Makan dari hasil pengamen gitu. Iya. Sosokan namanya anak-anak muda SMA kan selfie gitu. Cuman kan selfie dulu nggak ada HP. Pakai kamera itu tuh. Iya. Ya kan? Ada temen yang punya. Tahu minjem, tahu nyolong, tahu apa gitu kan. Tustel. Iya. Oh. Nih rel kereta api nih. Nih kita di sini. Nih penontonnya di tukang fotonya di sini. Tukang fotonya di sono kan. Kita di sini nih. Gue duduk Di rel. Di rel.
Yang lain pada berdiri, emang mau ngambil lampu rel kereta api. Tujuannya emang itu. Ini kereta api udah datang nih, ayo siap. Lu mau ngambil lampu kereta apinya? Iya, biar fotonya cakep gitu kan. Ya, namanya goblok ya. Iya. Nah ini namanya sosok profesional gitu kan. Sat. Dia pakai kamera deket apa jauh gitu. Jadi dianggap masih jauh. Dia ngelihat begini, dia lompat. Yang tukang foto. Goblok banget. Nah, gue lompat, yang lain pada lompat. Gue begini. Bluk. Wung. Kereta api. Ada yang kena nggak temen lo? Kagak ada. Duluan deh, kan gue yang jongkok. Iya. Dia berdiri kan tinggal lompat. Lah gue jongkok. Gue berdiri dulu baru lompat kan gitu. Anginnya kenceng tuh. Sampai tapi nggak sampai jatuh, goyang gitu. Wong gitu. Keluar masinisnya buka itu kan. Cuman kan namanya kereta direm kan nggak bisa ini. Iya, nggak bisa langsung berhenti. Nggak bisa langsung berhenti, tapi kelihatan pelannya tuh. Ininya masinisnya sampai kedengaran suaranya pas dibuka. Jancuk kata masinisnya. Sampai kedengaran tuh saking ini. Kita langsung kabur, Cing. Di situ anjing sampai mati gitu. Tuh. Parah, Cing. SD, SMP, SMA udah ada nih. Kuliah. Kuliah tuh gua ini lagi suka-sukanya naik gunung. Oke. Di sana Gunung Sumatera. Semua sih, ada Sumatera, ada kadang kalau gue pulang kan kalau semesteran kan 6 bulan tuh. Iya. Sebulan apa 6 bulan dah gue lupa dah. Liburnya Sebulan. Iya. Nah, itu tuh jalan-jalan tuh ketemu teman anak SMA lama di gunung. Iya. Nah di Gunung Merapi Merbabu gitu ya. Ya namanya orang dulu naik gunung tuh kan nggak pakai peralatan apa-apa kan. Cuma pakai senter doang ya kan. Jalan gitu kan. Pas camping di shelter berapa gitu. Jadi cari ini kayu kering gitulah buat masak. Kita kan dulu cuma pakai parafin doang. Iya, parafin ya. Ya nggak ada pakai gas-gas yang kayak sekarang tuh. Jalan cari. Kaki satu nih udah masuk nih. Apaan nih? Nyeblos. Apaan nih? Jangan lo sini. Balik kan. Besok pagi jurang dalam banget, Cing. Dalam banget juga. Buset nih kita selangkah lagi masuk ini goa itu gue bilang. Jauh dalam banget jurang anjir gue bilang. Tuh. Kalau lo ngelangkah satu lagi nyemplung. Nah itu kan center zaman dulu kan bukan center yang gede gitu, yang kadang tutak mati hidup kayak gitu. Apa nih? Udah balik jangan di sini gitu, tempat lain gitu. Pas gue liat jurang sih, tuh. Udah nyaris banget lo ya? Nyaris istilahnya semua. Tinggal selangkah lagi ya? Tinggal selangkah lagi. Yang paling deket sih yang ditembak ya? Ya, yang tembak tuh parah banget itu. Lo mencong dikit mati. Mati lo. Ya. Itu 1, 2, 3, 4. Ada 2 lagi. Belum yang banjir gue inget banget. Iya. Apa lagi terus? Ada lagi kan yang pengen mati? Pas banjir apa sih? Yang pas banjir tuh kan yang pas di Cawang. Cawang kan tuh banjir mulu. Kan 2 tahun yang lalu itu mah. Jadi gue bangun tidur nih. Gue kagak tahu itu banjir apa kagak kan. Mau ngambil HP dong biasa kan. Kaki gue lihat ini udah air semua. Iya kan? Pas nyentuh dikit, sebenarnya dikit, Cing, nggak banyak. Cuman ada rasa setrumnya. Langsung gue tarik, buak. Kagak jadi mati kan? Kalau sempat gue blok gitu kan, mati loh. Gitu, mati gue. Iya. Pas gue tarik langsung lihat, wah penuh baterai gue.
Ada punchline nih. Mati kagak, baterai gue full. Itu kisah nyatanya itu. Iya, Mati iya. kagak, itu baterainya full gitu. Iya. Kocak dah. Terakhir lo masih ada pengalaman hampir mati juga? Yang dekat-dekat sini? Setelah itu nggak ada lagi sih. Kayaknya nggak ada deh. Setelah terjun ke stand up, diselamatkan sama stand up. Iya gitu, nggak ada yang sampai mati deh. Ada, satu lagi ada. Hah? Atau lagi, baru 5 nih mau. Apa ya? Kayaknya lupa deh gua. Kayak udah mati beneran yang kan? Kayaknya udah mati beneran. Iya. Gue lupa tuh yang kelima. Ada di materi gue tapi gue lupa. Iya, ada gue buat 1 sampai 6 gue ada. Cuman gue lupa yang kelima. Sebelum yang itu kesetrum. Yang kesetrum ya. Sebelum yang kesetrum. Yang kesetrum tuh yang terakhir. Pancerannya ger. Mati. Kalau nggak salah tuh ngejar layangan. Tapi buka antara SMP SMA gitu gue lupa. Ngejar layangan. Jadi ngejar layangan gitu kan, namanya ngejar layangan kan suka seradak-seruduk aja gitu. Sampai gue lompatin ini tembok. Tahu-tahu pas di situ tuh Di seberang temboknya? di seberang temboknya banyak beling-beling gitu. Bekas rumah-rumah hancur gitu. Pas gue lompat gitu kan. Set. Kok kagak ada yang kena beling gua gitu, nih beling banyak nih. Oh gua balik lagi nih ke itu tembok. Gak jadi soalnya banyak banget beling, males gua ngejarnya gitu. Ngerti gak sih? Ngerti iya. Maut aja nggak mau deket lu. Iya. Malaikat maut aja nggak mau. Iya. Padahal banyak beling gitu Iya. loh. Pas gua pakai sendal sih emang, tapi nggak ada ininya. Krek. Kok nggak ada gitu loh. Tuh. Sebenarnya lo menurut lo orang beruntung apa orang sial kalau kayak gitu? Ya kan keberuntungan gue cuma itu doang, susah mati. Lah ngapain dibikin susah mati kalau gue susah hidup? Gimana? Susah mati tapi susah hidup juga ya? Iya dong. Hidup Emang lo susah, ngerasa- bukan susah iya, hidup. Iya, hidup susah ya. Susah mati tapi hidup susah. Emang lu ngerasa hidup lu susah terus? Ya gue karena gue udah ikhlasin aja tuh udah nggak merasa hidup susah lagi sih. Iya, maksud gua dibanding dengan orang lain gitu ya. Kalau kita bandingin gitu, Iya, susah sih. Karena gua pekerja keras sih dari kecil sampai setua ini gua nggak mau berhenti kerja gitu. Mungkin Cing Abdel nggak ada satu pekerjaan yang nggak tahu itu pernah dilakuin gua gitu. Apa? Kayak contohnya ngupas bongkol cabe di pasar. Ramat Jati. Di mana lo? Gua di itu pasar Kampung Ambon, pasar pagi. Iya. Itu diupah 1 karung 5.000. 1 karung. 1 karung zaman dulu 5.000, sekarang gocap kali ya. Iya. Jadi gitu. Itu untuk digiling. Iya. Jadi bongkol kita bungkus sampai 1 karung. Ujungnya cabai tuh potekin. Iya. Panas banget tuh cing, tangan cing. 1 karung cing. Panas banget itu tangan. Jadi kalau gua pulang tuh gua rendam tuh sambil tidur tuh. Besok pagi gitu lagi. Itu biasanya pas habis lebaran tuh ada kerjaan kayak gitu, pas pengen lebaran. Pengen lebaran. Kita cuma mau ngambil duit lebarannya doang. Iya. Waktu kecil-kecil gitu. Iya, nyari uang anak-anak kecil. Kalau ojek payung apa segala macem mah, jualan es itu udah gua lakuin. Dari Cuman kecil? dari kecil, cuman hal-hal yang pekerjaan-pekerjaan yang menurut gua nggak banyak orang lakuin, gue lakuin tuh kayak pongkol cabe, kayak apa ball boys jaga tenis. Di mana lapangan tenis mana? Lapangan tenis FPOK. Itu apa namanya? Tahu nggak apa sistem kerja itu? Gimana? Jadi kita tuh nunggu orang kaya nih cing di lapangan tenis indoor itu kita nunggu orang kaya nih. Mau datang kan naik mobil kan. Dia keluar nih bawa tenis. Pak saya aja pak yang jaga tenis. Saya aja gitu rebutan nih cing. Satu udah lu gitu. Baru kita orangnya dapat. aja yang milih. Orangnya aja yang milih. Atau kadang sebelum datang nih udah ada jadwal, kita rebutan dulu, berantem-beranteman dulu. Berantem-beranteman untuk dapat tempat itu. Tempat itu ya. Udah dapat baru deh. Itu goceng juga tuh cing. Sekali dia main selesai main gitu loh. Ya jaga kemana bola kita kejar kita kasih, kejar kita kasih. Ya siap-siap kalau
di belakang kena smash Iya. gitu kepalanya, mau jatuh kemana ke atas kita ambil gitu. Sampai segitunya sih. Kerja kantoran selain yang di Ada juga. gudang sono Gue karyawan kantoran tuh 10 tahun di Riau. Di Kalau Riau di itu? Jakarta enggak. kalau di Jakarta memang serabutan aja ya? Serabutan. Oh, berarti lu cukup lama di sana. Cukup lama di sana. Dia di Riau juga kan ini apa namanya? Itu seluruh Sumatera jatuhnya, cuman pusatnya di Riau. Kadang ke Padang seminggu, kadang ke apa ya, Selat Panjang seminggu, kadang ke Bengkulu seminggu gitu. Cuman pusatnya di Riau. Gitu. Lo merit di Merit di apa nih? waktu lo ada di mana? Di Pekanbaru. Oh, di Pekanbaru. Anak juga di sana. Sana. Tapi sekarang Jakarta semua. Kocak ya hidupnya Moa ya. Parah sih. Gue kirain ngomongin stand up doang ini. Kagak lah. Ternyata kehidupan. Kehidupan lo ya. Canjay kehidupan. God bless kali ya kehidupan. Ada lagunya kehidupan God bless. Iya. Selain susah mati tuh gue kayaknya otak gue encer dulu ya. Iya. Dulu otak gue encer. Negeri mulu gue. Dulu sekarang mah kagak. Gak tahu kenapa. Iya encer gue. Matematika tuh waduh. Gue cari makan di situ. Kalau ada mau ulangan atau mau ada PR gitu gue ngerjain PR anak-anak, gue dikasih duit gitu. Gue juga daerah situ, gue SMP 74. Oh 74 tahu. SMA 31. SD di Pisangan ya sekitaran Oh SMA 31 cing. SMA 31, SMP 74 kan rayonnya situ-situ aja tuh. Situ-situ aja benar. SD gue itu rayonnya 92, 74, 212, 99. Betul. Begitu di 74 rayonnya tuh 21, 31, 36, 22. Iya, Jadi di situ-situ aja. Gue tuh karena kita ngerasa pinter, jadi kita terkadang kita tuh ngerasa sombong. Bisa jadi. Ngerasa sombong terus nggak mau melakukan apa yang orang lain lakukan. Nah, itu betul sih. Ada seleksi, ada ini Betul. males ah. Iya. Nyoba ini, nyoba itu males ah. Oh, tapi kalau seleksi gue ikut, Cing. Ikut loh. Setelah apa kan SMA nih kan kelas 3 kan ada tuh akademi ini, akademi itu gue ikutin semua, Cing. Sekolah dalam ini sekolah kan. Dalam rangka sekolah. Iya, dalam rangka sekolah. Dalam rangka sekolah memang. Maksudnya emang bokap gue bilang tuh, lu kalau kuliah gue nggak bisa biayain nih. Cari yang ikatan dinas. Cari yang ikatan dinas. Iya. Gue kejar tuh. AKB udah pasti gak lolos kan. Nah, terus ini apa namanya yang statistik tuh. Gua kan BPS itu. Iya, BPS itu Akademi Ilmu Statistik dulu AIS namanya. Sekarang tuh STIS Kampung Melayu. Iya. Itu nggak lolos. Stan lu coba nggak? Stan gue coba nggak lolos di administrasi. Iya. Nggak lolos di administrasi. Kayak kena bahasa Inggrisnya atau apa gitu. Terus semua kayaknya gue ikutin, penjara, sipir. Nah itu berbarengan tuh. Mana yang lolos itu yang kita ikutin gitu. Iya. Sampai ke Intel yang di Pasar Minggu, yang di Ragunan. Iya. Boh itu gue yakin gak lolos sih, soalnya susah banget itu. Iya. Pernah nggak ikut itu, Cing? Gue enggak tuh, saking yakinnya aja gue bakal diterima di UMPTN. Oh gitu. Nah mungkin rasa sombong kayak begitu kita dulu tuh mau. Sehingga nggak mau bekerja keras seperti orang-orang yang lain. Gue nggak ngerti nih poinnya apa nih. Karena kita pinter nih, kita ngerasa pinter. Terus kadang-kadang kita tuh suka nggak mau, gimana ya cara ngomongnya ya? Sorry, Cing. Maaf, Cing. Ya suka nyepelein. Kadang-kadang gue masih suka nih, kok dia orang begitu doang, harusnya kayaknya gue bisa lebih dari dia deh. Tapi kok dia rezekinya lebih banyak gitu. Dulu ya pada saat ini ya. Begitu gue sadar, oh ternyata daya juang gue nggak seperti dia gitu. Untuk dapetin sesuatu gitu. Jadi menurut Cing kalau lo mau bagus rezekinya harus daya juangnya harus tinggi. Iya. Semua. Lah gue dari kecil ya juang gue tinggi kagak naik rezeki gue. Gimana sih? Gue perasaan gue paling pekerja keras gitu loh. Belum nemu. Ntar akan nemu. Amin. Ntar akan nemu gitu. Iya.
Iya, soalnya gue mikir, gue percaya kalau Tuhan udah membuka keran rezeki, itu nggak nanggung-nanggung dan nggak ada yang bisa menghalangi gitu. Iya. Karena gue tahu tuh Kiki Marcel tuh beranjak dari kemiskinan kan, Iya. dan bareng-bareng juga tuh Iya. kemana-mana. Sekarang Kiki udah kebuka Iya. kerannya gitu kan. Si Marcel juga udah kayak curug lah. Iya. Gue masih keran yang lumutan ini, yang belum dibuka, Iya. dibuka dikit, gue takutnya lepas lagi kerannya. Patah lagi kerannya. Malah kelelep. Enggak, patah kerannya. Jadi mampet. Netes-netes doang. Netes-netes doang, gak takut jadi. Takutnya cuma netes-netes doang. Iya, keran kita emang udah dijamin sama Tuhan ya. Iya. Cuman mungkin keran kita patah. Iya, patah. Jadi Ya udah, segitu-segitu aja netes-netes. iya. Diputar ke kiri nggak bisa, diputar ke kanan Iya, nggak kan bisa. pernah tuh punya. Banyak kayak gitu. Iya, ada kayak gitu. Keran yang gitu. Nah, kalau gue lebih parah, gue ngebayanginnya tuh, tau nggak lo keran yang ditutup itu kos kaki itu. Iya. Udah banyak. Udah banyak lumutnya tuh. lumutnya, Iya, udah jadi banyak. kalau mau netes juga, ini udah satu tetes, tapi lama turunnya tuh. Lama turunnya gitu. Berarti kita harus nyari cara nyopotin kos kakinya. Nah itu, nah gimana caranya sih? itu. Itu rahasia memang. Rahasia. Enggak, Mama Dede nggak tahu ini. Tanya Mama Dede. Gue juga ada di satu masa yang kayak begitu. Kayaknya gue, kok hidup gue begini banget ya. Nah tuh. Sana juga serba nanggung gitu. Serba nanggung nggak ada yang ini. Padahal gue ngerasa gue mampu Iya. menaklukkan hidup ini sebenarnya gue Betul, mampu dengan betul. kemampuan kita gitu ya. Tapi kok gue nanggung-nanggung semua. Itu kapan Cing merasa itu kayak gitu Cing? Tahun SMA apa kuliah? Apa? enggak, udah tahun 2000-an. Kan itu udah terkenal Belum, Cing Abdul. belum. Oh belum. Tahun 2000-an gue masih belangsak juga. Sama, gue ngerasa gitu. Kok gue kayaknya dengan kemampuan yang gue punya, yang diberikan ini, seharusnya gue mampu nih naklukin hidup. Gue harusnya bisa hidup enak gitu. Tapi kenapa belum ya? Memang ada waktunya, Ada waktunya. Iya. Ada yang cepat dapatnya, ada yang lama. Nah ada beat gue tuh yang ini yang camat Sukabumi. Ah, Yang temenan gue waktu kecil sampai sekarang tuh dia emang hokinya gede banget. iya. Yang ciki-ciki tuh nggak? Iya, yang gitu undian. Undian tuh Iya, ciki-ciki kan ciki. dia dapat mulu deh kalau undian, kalau gua kagak pernah dapet. Nah dia di Camat Sukabumi dia pernah bilang tuh ke gua, sama kayak Cing Abdul nih bilang gini nih, ada waktunya lu bakalan dapet gitu. Ya paling nanti usia 50 atau 56. Dia ngebayanginnya gitu. 56 lagi masih lama, 9 tahun lagi dong. Iya, usia 50 atau 56. Cuman paling setahun abis itu mati. Asem gue bilang, asem. Gue cuma nikmatin setahun doang. Bangke. Tapi mungkin anugerah lo yang terbesar adalah lo nggak mati-mati. Itu dia Cing. Dan gue orang yang nggak pernah jadi pasien di rumah sakit Cing. Nggak pernah sakit. Kagak pernah, sakit demam Iya. segala macam. Cuman jadi pasien di rumah sakit di opname, dicolok sana sini nggak pernah Cing. Sampai setua ini Cing. Tuh. Covid aja nggak kena gue. Cuman gue tetap suntik. Iya. Tetap vaksin, tapi nggak kena gue Covid. Iya. Nah itu mungkin anugerahnya itu. Iya. Iya. Kayaknya udah pasti anugerah terbesar lo adalah lolos dari kematian berkali-kali. Betul, berkali-kali sama itu. Nggak sakit-sakit. Nggak sakit-sakit gitu. Atau mungkin emang karena gue nggak periksain kali ya. Kalau yang sekarang ini kalau pusing ya gue biarin aja gitu. Atau apa namanya sakit-sakit dikit gitu gue bawa tidur hilang gitu aja. Kalau diperiksain mungkin banyak kali ya. Penyakit lo ya. Iya, cuman nggak pernah gue periksain. Orang hidup mudanya salah-salahan ya. Iya, masih hidup ini jadi anugerah tadi sebenarnya buat lo kali Bener, ya. anugerah bener. Sebenarnya tinggal lo ngelihatnya dari mana, dari sudut pandang mana aja gitu ya. Tapi gue nggak tahu ya. Gue pernah kepikiran sama gue gitu, kenapa gue nggak mati pas SD itu aja gitu loh.
Jadi beban Pas ketabrak kan gue masih di bawah 17 tahun tuh kan, artinya langsung masuk ya? surga kan. Ngapain gue sampai setua ini gitu kan, banyak dosa segala macam gitu kan. Sempat kepikiran gitu. Dan gue katanya dulu pernah ada yang mau beli. Kata nyokap gue dulu ada yang mau apa namanya? Dia adopsi. Iya. Ada yang mau adopsi. Bully kan. lo. Iya. Udah gue yang biayain gitu. Waktu gue SD baru kelas 1 gitu ya. Ada tuh dosen FPOK. Datengin ke rumah. Nyokap gue nggak ngasih. Karena dia tahu lo pinter kali si gurunya, si FPOK itu. Mungkin kali nggak tahu dah. Iya. Nah, itu. Kan kalau itu dia waktu zaman itu udah punya mobil. Iya. Tahun berapa itu? Kan yang punya mobil udah pasti kaya Pasti dong. kaya, Kalau zaman itu iya. kan, motor aja susah. Kan masih pakai sepeda atau jalan kaki kan. Iya. Udah pasti kaya kan. Iya. Nah itu. Cuman gak dikasih sama nyokap gua, ya udah. Emang nasib gua kagak boleh jadi kaya dulu gitu. Iya. Iya kan? Harusnya kalau gua udah itu kan udah jadi kaya gua. Anak orang kaya. Iya kan? Gitu. Anak ada nggak lo sekarang? Ada. Berapa? 5. Banyak. Banyak. 1 dalam kandungan. Masih hamil? Masih hamil. Sekarang nih? Iya. 8 bulan. Sebulan lagi. Lah. Iya, sebulan lagi. Desember tanggal 8 katanya. Iya. Hitungannya. Kalau lo mati SD lo nggak bisa ngerasain enaknya punya anak. Ah, emang gak enak punya anak? Lo nggak ngerasa nggak enak? Ada enaknya, cuman banyak susahnya. Iya. Tapi ngeliat anak, terasa enak gak lo? Enggak. Awal-awal sih. Kesininya mah? Jadi mah pusing mulu kan. Datang-datang minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Awalnya doang. Iya. Pas kecil mah lucu-lucu aja Lucu-lucu ya? aja, kalau udah gede mah minta ini, minta itu. Iya kan? Iya. Ya mungkin kalau orang kaya mah bilang enak. Lah gua mah kalau jadi sultan anak gua 30 gua buat. Kalau jadi sultan. Iya. Ngapain ditahan-tahan kalau jadi sultan mah? Anak Cik Abdul berapa? 3. Oh 3, lumayan aman. Aman. Iya. Tapi rahasia hidup ini namanya. Rahasia hidup itu namanya, betul. Rahasia hidup ya. Kita nggak tahu kan? Kita nggak tahu ujungnya mau di mana gitu. Iya. Kita nggak tahu juga kenapa kita diselamatin dari berbagai kecelakaan zaman dulu. Gitu. Iya. Kan gue juga nggak tahu bakal ada di posisi yang sekarang. Cuman Cik Abdul juga mungkin kalau mikir-mikir ke zaman-zaman dahulu mungkin akan terpikir bahwa gue pernah mau mati tapi diselamatin gitu. Pasti ada. Setiap manusia pasti ada. Iya, Cuman dia nggak apal aja, nggak inget aja. Nggak inget, gitu. iya. Kalau gue kebetulan inget gitu. Orangnya juga nggak beruntungan ya, yang nemu duit lo nggak pernah nemu duit gitu. Sama gue juga. Emang nggak nemu pernah duit, gue nemu undian tuh nggak pernah. Nggak pernah dapet. Iya. Oh kalau ini Cing, kalau apa namanya kayak judi-judi gitu? Nggak menang juga. Nggak menangan gue. Oh sama Cing ya. Nggak menangan. Oh Cing Abdul ininya naiknya karirnya usia berapa? Umur udah hampir 40, 38, 39. 39. Lama juga sih. Sama gue juga gak pernah. Maksudnya tuh, masa teman gue ada yang di samping gue nemu duit di planetarium, kan gelap. Hah? Planetarium kan gelap, dia nemu duit. Kok bisa? Nah makanya kan orang adanya di sini gue yang lihat dia gitu. Yang lihat dia. Yang gitu. lihat dia. Emang udah dibagi-bagi kita mau? Udah dibagi, cuman kenapa lo bagian yang dikit ya? Iya. Bagian gue kenapa dikit gitu. Ya itu gak bisa dipertanyakan sih. Iya. Yang paling sedih gue pernah kalah rezeki sama orang gila, Cing. Gue lagi naik motor nih. Ada duit terbang, Cing. Sering tuh, Cing. 20.000. Gue ngeliat bener banget 20.000. Tang, kan angin lagi kencang tuh. Disambar mobil lompat kan dia. Gue ikutin tuh, Cing. Gue ikutin. Tap di ini trotoar. Gue berhentiin motor pas di samping orang gila, Cing. Samping orang gila. Mau gue ambil, dia ngambil duluan. Takut kan. Duit gue tuh, gue bilang, gue omelin supaya dia takut. Dia yang ngamuk, marah. Anjing orang gila tahu duit ini, Bang.
Sama orang gila ya kalau rezeki. Kalau rezeki, kalau uang nemu tuh. Sama orang gila sih, mana itu betulan sih. Maksud gua kok orang gila tahu duit ya. Aduh, ya Allah. Ya, akhirnya lo memaknai hidup gimana nih mau dengan perjalanan hidup lo yang Ya itu kan gua ada beat gue itu yang Iya. ya udah gue ikhlas aja gitu ya. Karena gue Islam kan ya udah garis tangan gitu kan. ya Udah jalan hidup, udah takdir gitu kan. Kalau gue orang Buddha mungkin gue percaya reinkarnasi. iya Tapi karena gue Islam gue nggak percaya reinkarnasi. Masa iya gue mati hidup kembali. Iya. Gitu. Iya kalau jadi orang kaya atau pemimpin. Lah kalau jadi pohon kelapa gimana? Iya. Cita-cita tertinggi lu cuma jadi nata de koko. Iya kan itu. Iya. Kalaupun lo ada hasil reinkarnasi, mungkin di kehidupan lo sebelumnya lo begajulan, sekarang hukumannya. Oh gitu ya. Iya, iya. Bisa jadi sih. Atau bisa jadi juga gua asalnya itu binatang yang awal manusia nih begajulan banget jadi binatang. Binatangnya baik nih. Kayak kus-kus gitu kan, Iya, nggak iya. pernah ganggu siapa-siapa, jalan juga pelan-pelan gitu kan. Iya, oh bagus nih. Bagus nih. Mati bah jadi Jadi gua lo ya. gitu. Dites dulu nih. Dites. Begajulan lagi apa enggak? Begajulan lagi. Iya, Kayaknya iya. besok kalau gua mati ya jadi buaya kan, jadi buaya. Iya, waduh. Seru juga ya hidup ya. Seru sih. Iya, iya, iya. Tapi kalau emang kalau dalam posisi yang seperti lo sekarang, ngeliatin orang yang berkata bijak mas, lo mah enak. Hah? Maksudnya gimana sih? Kalau waktu gue dalam kondisi yang nggak menentu gitu ya, terus dengar kata bijak, dalam hati gue tuh, Oh iya, quote bijak gitu ya. lo udah enak. Iya lah, coba lu hidup Kayak susah. gua. Quote lo paling gimana sih nih cari duit gitu paling quote lo. Iya benar sih. Gue kadang suka kesel tuh yang ngulang-ngulangin quote tuh. Iya. Jadi gue senang sama Harry Hore. Quote-nya kan selalu dipatahin tuh belakangnya. Di Jadi kayak belakang-belakangan gitu. ini dia bikin Iya. kayak gitu. Iya, jadi lucu juga nih gue lagi gitu. Iya. Jadi dia quote-nya awalnya bagus, tapi Iya. dipatahin gitu. Jadi suka itu gue. Quote-quote yang itu memang, dia terangnya lagi enak, ngomongnya juga enak. Iya. Ngomong apa aja, iya. Nah sekarang ada target nggak lo? Wah, target ke depan yang paling dekat. Target Mau di ngapain? stand up Di atau stand apa? up atau di hidup lo? Target? Iya. Ya gue targetnya sih jadi entertain gitulah. Kayak, cuman gue mikir udah tua apa masih diterima gitu ya, di entertain gitu. Gue sebenarnya Cing Abdel ini jadi ini gue inspirasi juga ini. Beneran. Role model lah jatuhnya. Masih ada yang tua-tua tuh kayaknya masih dapat job, masih tenar di TV gitu. Kayak Cing Abdel, Jarwo Kuat gitu kan. Siapa ya? Sri Mulyani udah nggak lagi ya. Iya. Ya itulah, pokoknya masih bisa gitu. Ternyata ada, gue masih mikir masih ada lah peluang yang tua-tua ini masuk ke industri, Iya. industri entertain gitu. Ada lo Suci aja kan udah masuk tuh artinya. Iya. Masih ada kesempatan untuk masih diterima kan? Tapi emang ngangkat LKS ya, Cing. Si LKS itu. Si LKS tuh ngangkat. Sejak itu ada yang nawarin jadi main kayak YouTube gitulah. Web series. Iya. Web series kayak dosen cabul gitu. Habis itu 2 hari kemudian ojek cabul. Cabul aja. Habis itu dukun cabul semua. Muka gua muka cabul apa gimana sih? Cabul semua gitu. Ya tapi nggak apa-apa sih kan ya namanya hepeng ya kan. Iya. Gerak aja dulu. Gerak aja dulu, iya. Kita nggak pernah tahu di mana keberuntungan kita. Betul. Ya ada aja gitu ya kayak apa namanya? Tiba-tiba ada aja yang ngajak konten gitu. Gua kirain cuman cepet 200 atau 2 juta. Wah, enak juga nih gue bilang gitu. Iya, nggak nyangka ya. Nggak nyangka. Tiba-tiba aja ada.
Ya udah jalanin aja jatuhnya, Cing. Lo kan show ada kan lo? Di mana? Special show. Ada, cuman itu barengan bukan sendiri gitu. Ada namanya JJS. Jelek-jelek serigala. Cuman opener banyak juga gua. Openernya show-nya McDenny, Mo Sidik yang Van apa itu lupa gua. Banyak dah openernya. Gitu. Cuman kalau yang show nih gua udah ngajuin ke Comika, katanya bulan Februari. Tapi gue lihat di Instagram lu ada tuh lo mau show itu. Itu kan ini apa namanya? Teaser gitulah. Teaser supaya ada yang nangkep gitu. Siapa sih yang mau ngerjain gitu. Gue kalau ngerjain sendiri kayaknya nggak sanggup dah. Iya, jual-jual tiket segala macam. Jadi ada yang mau ngambil atau enggak gitu. Cuman apa sih istilahnya ya? Apa sih namanya? Mau apa lu? Iya. Sudah garis tangan. Nah, mau apa lu? rencananya kapan? Belum ada tuh. Gue udah ngomong Bang Ben manajernya Comika. Katanya, yuk kita jadwalin Februari ya untuk tahun depan katanya. Ya udah, nggak apa-apa. Gitu. Ada 3 show tuh. Yang satu yang Februari itu gue sendiri, yang kedua JJS kedua, yang ketiga tuh ada namanya gue lupa, ojek tolol apa gimana gitu. Gitu. Iya, oh itu baru teaser doang gua. Iya, baru teaser, Pak. Apa sih istilahnya itu ya? Cuman pengen ngetes gitu. Ya. Gimana sih tanggapan follower gua gitu. Ternyata ada juga yang antusias. Iya. Cawang atas, cawang bawah, cawang kamu kan beatnya legendaris banget tuh sekarang. Wah gila sih. Gua sampai bikin beat 7 menit khusus bahas cawang kamu. Iya. Cuman mungkin Cing belum pernah dengar. Iya. Kemarin di Jambore Erwin bahas itu 5 menit. 5 menit. Iya, dia kan membahas beat gua kan. Iya. Menggali beat gua. Kalau ini membahas, kalau gua 7 menit membahas fenomena cawang kamu. Anjay, fenomena cawang iya. kamu. Ini udah sampai ke stand up Indo Rusia, Cing. Anjay. Si cawang kamu ini? Cawang kamu, ada yang nge-DM gua, terus stand up Indo Ngawi, cawang kamu Pak Mua gitu. Pokoknya udah banyak dah. Sampai pernah gua tes kan di Batavia Joker. Gua pakai bahasa Inggris, kena gak nih maksudnya? Batavia Joker tuh kan stand up pakai bahasa Inggris. Gua coba tuh, kena gak nih ya? Apa orang nggak tahu gitu, apa gimana? Gua tes, kena ternyata sih pakai bahasa Inggris. Iya, sampai ke ini JKT48. Itu pakai beat gua tuh. Mobile Legend internasional. Ada yang pakai beat gua. Sampai ke YouTube kadang tuh. Iya. Ketemu kata cawang aja langsung, cawang Moa gitu. Iya. YouTube, podcast. Cuma tinggal film doang yang belum. Film. Gua takut kalau film ada kan aneh juga kan. Hayati. Iya. Tahukah kamu? Cawang terbagi 3 distrik. Kan aneh banget kan. Cuma ke film layar lebar doang yang belum. Iya. Wah gila, udah mendunia. Cuman gue takut aja Cing jadi kayak apa namanya beat Cing yang jadi kodian. Iya. Ya nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa lah ya. Iya. Ikhlasin gitu, aja. Kita nggak pernah. Kan kita nggak bisa ngontrol. Betul. Gue mikirnya sih, gue pengen kayak si Uhuy-nya Komeng. Siapa sih yang nggak tahu Uhuy? Iya. Pasti langsung inget Komeng. Iya. Pasti Cawang, wah inget Moa gitu. Gue pengennya kayak gitu. Kalau untuk di kalangan stand up mah udah tahu lah kalau udah ngomong gitu. Orang pun udah nggak bawain ngebeat itu juga udah bukan gimana ya? Udah tahu bahwa itu adalah punya gue gitu. Punya lo gitu. Bahkan sampai formatnya juga orang udah tahu. Iya. Formatnya misalnya kayak yang Suci kemarin si Geral. Iya. Belgia. Iya. Belgia atas, Belgia bawah, Belgiain kamu gitu kan. Formatnya format si Moa nih gitu. Sampai ke situ. Berarti sefenomenal itu gitu. Ada beat lo yang berkualitas. Berkualitas apa? Emang mudah dicerna aja. Iya kan kualitasnya mudah dicerna. Iya. Tapi gue juga masih bingung tuh kenapa sampai terkenal itu gitu. Coba Depok atas, Depok bawah, Depok kamu. Lo cari nggak kena ya. Nggak kena. Dan itu di tongkrongan udah anak-anak udah pada apa ya?
udah pada bercandain gitu kayak misalnya, wih cawang terbagi 3 coy, cawang bawah, cawang atas, Tambun gitu, kayak gitu. Udah bercanda-bercandain gitu. Iya. Berarti udah melegenda lah. Melegenda. Iya. Gitu. Oke lah Darwin Moa, terima kasih. Udah selesai. Sudah hadir di sini. Ya, gue pengen lama di sini, Iya, Cing. iya. Kopi belum ada di sini. Iya. Udah 1 jam loh kita Udah 1 ngobrol jam. kagak berasa ya. 1 jam lebih ya. Mudah-mudahan sehat terus Moa. Amin, Ya, alhamdulillah. rezekinya tambah berkah. Amin ya Allah. Berkah dan banyak. Amin. Kaya rayanya cepat. Bertahan di industri komedi. Siap. Ya, oke, sekali lagi terima kasih dan sampai ketemu di wawancara dengan tamu berikutnya.